Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman PIAUD 4B. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertemu pada perkuliahan daring mata kuliah pengembangan sosial emosional anak usia dini. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Salwa Tazkiyatun-Nisa dengan NIM 56, Siti Rani Nurfadilah dengan NIM 63, dan Sipa Nurlaila Rahmawati dengan NIM 69 akan mempresentasikan tentang strategi pengembangan emosi anak usia dini. Pada pengembangan emosi anak usia dini, diperlukannya strategi. Untuk apa? Untuk tercapai tujuan dari pengembangan emosi anak itu sendiri. Nah, sebelumnya mari kita tegaskan kembali apa itu emosi. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang telah dibahas pada materi-materi sebelumnya, emosi merupakan suatu perasaan atau afek yang mendorong individu untuk merespon atau bertingkah laku terhadap stimulus, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya. Sedangkan menurut Daniel Goleman, emosi merujuk pada suatu perasaan dan pikiran yang khas, suatu keadaan biologis dan psikologis, dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak. Dapat disimpulkan bahwa emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Nah, adapun macam-macam emosi menurut Daniel Goleman, yaitu yang pertama amarah, yang di dalamnya beringas, mengamuk, benci, jengkel, kesal hati. Kemudian, macam-macam emosi yang kedua yaitu kesedihan. Pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihi diri, dan putus asa. Kemudian rasa takut. Di dalamnya yaitu cemas, gugup, khawatir, was-was, perasaan takut sekali, waspada, tidak tenang, dan ngeri. Untuk yang selanjutnya kenikmatan, yaitu bahagia, gembira, riang, puas, senang, terhibur, dan bangga. Kemudian cinta, yaitu penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, dan kemesraan. Untuk yang selanjutnya terkejut, di antaranya terkesiap dan terkejut. Lalu ada jengkel, hina, jijik, muak, mual, tidak suka, yang masuk ke dalam jengkel. Dan yang terakhir yaitu malu, yaitu malu hati dan kesal. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang strategi pengembangan emosi pada anak, yang akan disampaikan oleh Sipa Nurlaila. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Salwa, yaitu B. Strategi pengembangan emosi pada anak. Menurut Salofri dan Mayer dalam tim Suryakanti 2000 berpendapat bahwa ada 5 strategi pengembangan emosi pada anak, yaitu 1. Kemampuan untuk mengenali emosi diri. 2. Kemampuan untuk mengelola dan mengekspresikan emosi secara tepat. 3. Kemampuan untuk memotivasi diri. 4. Kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Dan yang terakhir, kemampuan anak membina hubungan dengan orang lain. Selanjutnya, materi pembelajaran pengembangan emosi di taman kanak-kanak, yaitu yang pertama, cinta dan kasih sayang. Menurut Harlock, kasih sayang adalah sebuah reaksi emosional terhadap seseorang, binatang, ataupun benda yang ditunjukkan dengan perhatian yang hangat dan mungkin terwujud dalam bentuk fisik ataupun kata-kata. Reaksi kasih sayang dapat diperlihatkan melalui perilaku ramah tamah, penuh perhatian, dan akrab. Yang kedua, ada empati. Empati merupakan satu respon individu untuk merasakan perasaan orang lain dengan cara seolah-olah ia yang mengalami peristiwa tersebut, atau ia menetapkan posisi orang lain untuk merasakan perasaan yang sama. Dan yang terakhir, pengendalian emosi. Pengendalian emosi merupakan kemampuan yang berhubungan dengan kemampuan penyesuaian diri dan mengendalikan tindakan sesuai dengan keadaan yang dialaminya. Jika berhasil mengendalikan emosinya, anak akan merasa senang dan tenang jiwanya. Cara mengendalikan emosi anak yaitu dengan mengajarkan sikap ketenangan pada anak.
Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Teh Rani. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rani Nurfadilah. Di sini saya akan memaparkan materi poin D, yaitu metode pengembangan emosi bagi anak usia dini. Metode pengembangan emosi bagi anak usia dini, poin pertama yaitu bernyanyi dan bermain musik. Bernyanyi dan bermain musik adalah suatu hal yang lumrah pada kehidupan ini, terutama pada anak-anak yang tidak terlepas dari kegiatan bernyanyi. Mahmud 1995 mengemukakan bahwa musik dapat menimbulkan rasa kesatuan dan persatuan, rasa kebangsaan, rasa keagamaan, rasa kagum, rasa gembira, dan lain sebagainya. Poin yang kedua yaitu bermain peran. Bermain peran adalah suatu permainan yang dilakukan anak dengan cara memerankan tokoh-tokoh, benda-benda, binatang, ataupun tumbuhan yang ada di sekitarnya. Melalui permainan ini, daya imajinasi, kreativitas, empati, dan penghayatan anak dapat berkembang. Dalam permainan ini juga, anak dapat mengembangkan kemampuan sosial dan emosionalnya. Kemudian selanjutnya ada hand puppet. Permainan hand puppet adalah permainan yang menggunakan boneka tangan. Melalui permainan ini, anak dapat belajar berkomunikasi, berimajinasi, mengekspresikan perasaan, dan meningkatkan kepercayaan diri. Adapun manfaat yang cukup besar dalam mengekspresikan emosi, sebagian terapis telah menggunakan permainan hand puppet ini. Untuk terapi dengan permainan ini, anak yang mengalami permasalahan emosional dapat terbantu. Selanjutnya adalah latihan relaksasi dan meditasi dengan musik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati 1998 mengemukakan bahwa proses relaksasi yang dilakukan pada anak cukup efektif untuk latihan pengenalan emosi diri mereka sendiri atau terbentuknya keterampilan emotional awareness. Selain itu, aktivitas meditasi dengan musik dapat membantu proses katarsis, yang mana individu mengeluarkan emosi-emosi yang ditekan, menciptakan ketenangan yang meningkat, produktivitas pembelajaran anak. Selanjutnya ada bercerita. Bercerita merupakan suatu hal yang menyenangkan, terutama pada anak-anak. A great adventure, sebagaimana yang dikemukakan oleh Graff dalam Solehudin 2000, bercerita dapat berfungsi sebagai alat untuk mendukung proses pembelajaran sebagai berbagai ilmu pengetahuan dan nilai pada anak. Kemudian menurut Solehudin 2002 dan Hidayat 2003 mengemukakan bahwa aktivitas bercerita dapat berfungsi untuk membangun hubungan yang erat dengan anak. Dalam cerita seorang anak dapat memperoleh nilai yang banyak dan berarti bagi proses pembelajaran dan perkembangannya, termasuk pada perkembangan emosi dan sosialnya. Kemudian ada permainan gerak dan lagu. Permainan gerak dan lagu adalah aktivitas yang menggabungkan musik dan tarian. Biasanya hal ini sering dilakukan di taman kanak-kanak. Kegiatan tersebut tentunya sangat menyenangkan karena kita bisa menyesuaikan gerakan kita dengan lagu yang diputar. Selanjutnya yaitu ada permainan feeling band. Permainan feeling band atau band perasaan menurut Newcomb 1994 adalah suatu permainan membunyikan instrumen musik sesuai dengan ekspresi perasaan. Alat musik yang digunakan sebaiknya jenis perkusi, sehingga mudah untuk menggunakannya. Dalam permainan ini, guru berperan berbagai konduktor. Guru dapat meminta anak untuk membunyikan alat musiknya dengan berbagai ekspresi seperti marah, sedih, gembira, dan lain sebagainya. Tetapi sebelumnya, anak harus memahami perasaannya terlebih dahulu, karena permainan ini sangat membantu anak untuk melakukan proses katarsis, menyadari perasaannya sendiri, dan bersenang-senang. Kemudian ada demonstrasi. Demonstrasi adalah kegiatan memberi contoh atau memperlihatkan secara langsung dalam melakukan suatu perbuatan atau perilaku. Dalam demonstrasi memiliki unsur showing, perlihatkan, doing, lakukan, telling, katakan. Menurut Muslihatun 1999,
Pembelajaran emosi dapat dilakukan dengan cara demonstrasi atau mengekspresikan perasaan. Contoh kegiatan demonstrasi yaitu pantomim. Permainan personifikasi. Permainan personifikasi adalah permainan yang dilakukan dengan cara meniru gerakan binatang atau tumbuhan seolah-olah mereka hidup dengan cara hidup manusia. Dalam permainan ini, anak bisa berpura-pura menjadi rintik hujan, selembar daun yang tertiup angin, dan lain sebagainya. Permainan ini membutuhkan perasaan yang halus dari anak. Selain itu, empati dan perhatian anak terhadap pola hidup makhluk hidup lain pun dilatih. Dengan permainan ini, kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, kreativitas, dan imajinasi anak ikut terkembangkan. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Demikian presentasi dari kelompok 7. Dipersilahkan apabila ada teman-teman yang ingin bertanya.